Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1781 Kepunahan. Bunuh. Setelah berpikir sejenak, Patriark King Luan meninggalkan Gunung Peri. Ini harus menjadi pertempuran terakhirnya sebelum tenggat waktu. Bunuh. Guru suci King Luan mendesis, dan secara pribadi mengemudikan kereta, memimpin pasukan untuk membunuh, dan menyerbu ke depan. Melihat ini, klan Huo Feng melarikan diri lebih cepat, melolong keras. 3 patriark besar dimusnahkan, dan tidak ada lagi Zundi yang bertanggung jawab, dan pihak lain, menghitung Patriark King Luan, memiliki 3 kuasi Digo, bagaimana cara bertarung. Mereka telah kalah dalam pertempuran ini, dan beberapa tidak punya pilihan selain melarikan diri. Di belakang mereka, Ye Chen dan Ming Jue menginjak langit, dengan kecepatan tercepat, menyapu roh jahat yang mengerikan, menghancurkan gemuruh Su Tianweng. Keduanya bermata merah. Kemanapun mereka lewat, bercak-bercak sosok berubah menjadi abu, dan yang paling lemah adalah Raja Suci. Patriark King Luan datang untuk membantu dalam pertempuran, dan secara khusus memilih Sage Agung untuk menyerang. Sedangkan untuk udang kecil yang tersisa, pasukan King Luan berguling dan langsung menelannya, dan pasukan Huo Feng dikalahkan seperti gunung. Dunia, karena pengejaran ini, berlumuran darah. Lautan sosok melintas, gunung-gunung raksasa runtuh satu demi satu, dan aura berdarah memenuhi langit. Teman Taois, selamatkan klan Huo Feng saya, kebaikan ini tidak akan pernah terlupakan. Anggota klan Huo Feng berlari sepanjang jalan dan meraung sepanjang jalan, tetapi setiap kali mereka bertemu dengan kota kuno, mereka akan berteriak minta tolong, berharap kuasi kaisar akan bersatu dan membantu. Mendengar ini, terlalu banyak kaisar tersembunyi tidak bisa menahan tawa. Selamatkan klan Huo Feng Anda, bantuan ini tidak akan pernah terlupakan. Benar-benar lelucon. Ye Chen juga dianggap sebagai dermawan, dan apa yang telah Anda lakukan klan Huo Feng, Anda akan membalas kebaikan Anda dengan balas dendam. Jika Anda bersikap seperti ini, siapa lagi yang berani membantu Anda? Siapa yang bisa menjamin bahwa jika Anda membunuh Ye Chen, Anda tidak akan membalas? Adapun kultivator es lainnya, mereka mengabaikannya begitu saja. Jangan mengatakan bahwa saya bukan Kaisar Semu, bahkan jika saya Kaisar Semu, saya tidak akan membantu Anda. Ini satu, dan yang kedua, adalah reputasi Fire Phoenix Clan. Mengandalkan kekuatan mereka, klan ini menggertak segala arah, mendominasi, dan reputasi mereka di ranah spiritual sudah lama busuk, dan mereka masih ingin mencari seseorang untuk membantu, jadi alangkah baiknya jika mereka tidak mengalahkan Anda. Bersama. Poin pertama, kedua, dan ketiga adalah yang paling penting. Siapa Ye Chen, juga Ming Jue, yang benar-benar kejam, jika Anda mengacaukan mereka, konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Tanpa ada yang membantu, hati klan Huo Feng tenggelam, dan mereka terus melarikan diri. Pengejaran dan pelarian, yang membentang jutaan mil, tidak pernah berakhir. Di depan, sepotong gunung peri telah terlihat, diselimuti awan dan kabut, berkabut, benar-benar seperti negeri dongeng di bumi. Ada gunung peri dari Fire Phoenix Clan, yang megah dan megah. Anggota suku Huo Feng yang berlari cepat telah melarikan diri ke gunung peri terlebih dahulu, dan lebih banyak orang berdatangan, dan banyak penghalang pelindung dikorbankan. Ye Chen dan Ming Jue tiba lebih dulu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo pergi. Keduanya sangat ganas, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menempel ke langit, menghalangi di depan gerbang gunung untuk bertarung, setiap kali pengeboman semakin buruk. Ming Jue baik-baik saja, tapi Ye Chen tidak bisa menghentikan niat membunuhnya. Untuk melawan iblis surgawi, pertempuran di surga dan 10.000 domain begitu sengit, tetapi klan Huo Feng, tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi bahkan membunuh mereka. Menjadi sangat tidak tahu berterima kasih, tidak menghancurkan 9 klan Anda, dan melanjutkan warisan Anda, bagaimana Anda bisa menghibur jiwa para pahlawan dan roh orang mati? Tentara Patriark King Luan dan King Luan juga tiba, dengan ratusan formasi pembunuhan Su Tian. Langit penuh dengan kolom, dan langit dipenuhi dengan senjata sihir yang menakutkan. Wajah semua anggota klan Huo Feng pucat, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, klan Huo Feng sangat sengsara, ketiga leluhur benar-benar musnah, dan anggota klan yang kuat terbunuh dan terluka berkali-kali.
Tapi ini belum berakhir, dua dewa jahat di luar bertekad untuk memusnahkan klan, dan tidak ada yang bisa kabur dari seluruh klan mereka. Belum lama ini, klan King Luan dikepung, dan sekarang kami telah mengubahnya. Pertempuran ini terjadi karena dua orang suci kecil dan dua tentara kaisar yang ekstrim. Klan, mulai hari ini, tidak akan ada lagi Fire Phoenix Clan di wilayah spiritual. Para penonton juga mengikuti, tersebar di pinggiran, terjebak dalam kehampaan, menonton pertunjukan besar dengan tangan di tangan mereka, menghela nafas dan menamparkan lidah mereka. Di antara mereka ada banyak Zundi tua, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melangkah maju untuk menengahi. Dalam situasi ini, siapa sih yang berani mengatakan, ketika Anda menjadi tua, lebih baik Anda diam, dan jika Anda memiliki beberapa hal yang usil, sebaiknya jangan khawatir tentang mereka. Di tengah diskusi, Ye Chen dan Ming Jue menyatukan senjata kekaisaran. Dua senjata kaisar dan kekuatan kekaisaran saling terkait, dan hukum cara kaisar bergabung seketika, membentuk cahaya peri, yang kekuatannya bisa disebut destruktif. Sebuah celah robek di pelindung klan Huofeng. Tubuh Ye Chen tampak tidak nyata, seperti cahaya ilahi, dan dia langsung menyelinap masuk. Hentikan dia. Orang bijak dari Fire Phoenix Clan meraung, bergegas maju dalam kelompok. Jika penghalang dihancurkan, itu akan benar-benar hancur. Keluar. Ye Chen berteriak seperti guntur, mengguncang langit. Pedang Kaisar Jidao berdentang, memotong sungai peri, bahkan Sage Agung tidak akan terhentikan, mengeluarkan darah dari mereka semua, apalagi Saint King. Dia membuka tubuh yang mendominasi, tetapi itu adalah tubuh hegemonik, raksasa cahaya emas setinggi 100 kaki, dikombinasikan dengan pedang Kaisar, kekuatan supernatural yang baik dalam pertempuran kelompok. Puncak klan Huofeng diinjak-injak satu demi satu, dan istana serta paviliun itu juga runtuh dalam kekacauan. Pusat kekuatan klan Huofeng maju satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pedangnya menebas penghalang dari dalam, merobek lubang besar itu. Ming Jue langsung menyerbu masuk, dan menebas resi agung itu dengan lambaian tangannya. Pembantaian dimulai, dan tidak ada yang menunjukkan belas kasihan, itu seperti dewa pembunuh dari neraka, memanen kehidupan satu demi satu. Di klan Huofeng yang besar, mereka yang dibunuh oleh keduanya telentang. Adapun klan King Luan, seluruh Xianshan klan Huofeng dihancurkan. Ada beberapa yang melarikan diri, dan begitu mereka keluar dari gunung, mereka akan dihancurkan di saat berikutnya, tidak peduli apakah itu orang bijak atau alam surga, tidak mungkin untuk melarikan diri. Jeritan dan lolongan terhubung bersama, dan negeri dongeng yang indah menjadi neraka yang tak ada habisnya, berdarah. Keduanya terlalu ganas, mereka milik klan api Phoenix. Pembalasan, itu semua pembalasan. Membunuh sang penyelamat layak untuk dimusnahkan. Ini adalah reinkarnasi karma yang legendaris. Pembalasan akhirnya datang. Gunung Peri, ada banyak biksu di sekitar, dan mereka ketakutan, tidak ada yang berani maju, karena takut akan akibatnya. Saya tidak tahu kapan suara gemuruh itu menghilang, dan tidak ada lagi teriakan. Seluruh gunung Peri klan Huofeng diratakan dengan tanah, dan tulang asli menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, dan itu menjadi dunia yang berdarah. Raksasa di dunia spiritual akhirnya menjadi sejarah di bawah darah. Di bawah pengawasan semua orang, Ming Jue dan Ye Chen berjalan berdampingan. Mereka sudah menjadi manusia berdarah, berlumuran darah dimanapun mereka bisa melihat, dan jalan di belakang mereka diaspal dengan darah dan tulang. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan pedang kaisar yang dibawanya juga berdarah. Kali ini, mereka ingin membunuh ayam-ayam itu untuk memperingatkan para monyet, dan memberi tahu seluruh domain spiritual bahwa hidup mereka telah dibeli dengan jiwa-jiwa heroik yang tak terhitung jumlahnya. Bukannya dia tidak memberi Huofeng kesempatan, tetapi mereka tidak yakin. Karena itu, lalu bunuh dan musnahkan 9 klannya, hukum yang kejam membutuhkan metode besi dan darah, dan dunia menjadi seperti ini. Para penonton memberi jalan kepada keduanya secara diam-diam. Ketika Ye Chen lewat, banyak orang membungkukkan tangan. Ye Chen terhormat dan pantas disembah oleh mereka, tanpa dia, dunia spiritual ini mungkin sudah menjadi debu sejarah. Keduanya berjalan melintasi langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan perlahan-lahan menjauh. Kali ini, para penonton tidak mengikuti dan menonton dengan tenang. Terlalu banyak orang tua yang merapikan janggut mereka, diam-diam berpikir bahwa mereka akan memiliki hubungan yang baik dengan klan King Luan di masa depan, jadi mereka tidak boleh terprovokasi. Ada juga beberapa orang yang lari ke reruntuhan klan Huofeng. Tujuannya adalah untuk menemukan harta karun, tetapi setelah lama berkeliaran, belum lagi harta karun, tidak ada satupun batu sumber yang ditemukan. Sekarang, semua orang menyentuh dagu mereka dengan penuh arti.
Menurut pemeriksaan visual, kedua orang yang kejam itu tidak hanya bertarung dengan sengit, tetapi juga tidak menutupi keterampilan menyapu mereka, dan semua harta tersapu bersih. Terima kasih atas bantuanmu, teman kecil. Dalam perjalanan kembali, Patriark King Luan diliputi rasa terima kasih. Jika bukan karena mereka berdua, klan King Luan akan musnah. Itu mudah dilakukan. Keduanya baik-baik saja, menggelengkan kepala serempak, dan tidak lupa menjilat rambut mereka setelah selesai. Patriark King Luan terkekeh, entah kenapa, saat melihat kedua orang ini bertingkah seperti ini, tiba-tiba dia merasakan tangannya gatal dan ingin memukul mereka. Bukan hanya dia, sekelompok orang tua dari klan King Luan juga memiliki sifat impulsif, dan mereka tidak bisa dipukuli dengan mudah, mereka harus dipukuli sampai mati. Ayo, menantumu. Ming Jue membiarkan Pangeran Huo Feng pergi. Segera setelah pria itu dibebaskan, sekelompok anak kecil dari suku King Luan bergegas maju, semuanya membawa pedang pembunuh dingin, penuh dengan niat membunuh. Itu semua karena dia, keluarga King Luan berada dalam bahaya bencana. Pangeran Huo Feng ketakutan, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tubuhnya gemetar, dan pikirannya juga ambruk. Itu karena dia terlalu sembrono sehingga klan Huo Feng mengalami bencana yang mengerikan. Dia adalah pendosa klan, bahkan jika dia pergi ke neraka, dia tidak bisa lepas dari kemarahan klan, semua bencana disebabkan olehnya. Menyesal, sungguh menyesal, menyesal telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi, karma akan memiliki pahalanya sendiri, dan dia pasti akan mati. Setelah itu, adegannya sedikit berdarah, tapi sangat memuaskan. Seperti gelombang orang, mereka langsung menuju Gunung Peri King Luan. Perjalanan pulang penuh canda tawa, pertempuran ini sungguh menyenangkan, entah sudah berapa tahun aku dirugikan, dan akhirnya aku berdiri. Segera, aroma anggur meresap ke seluruh Gunung Peri, dan ada jamuan makan di setiap puncak gunung, seperti acara akbar, penuh kegembiraan. Ayo, aku akan membalasmu. Ye Chen mengambil senjata Natal Zundi berjubah ungu, yang merupakan pedang merah, dan menyerahkannya kepada Chu Linger. Pertempuran hari ini, panennya tidak biasa. Terima kasih, Paman. Chu Ling juga bekerja sama, dan kata-katanya begitu mati rasa sehingga terdengar seperti seorang gadis di rumah bordil. Aku akan menjagamu, dan akan ada hadiahnya. Ye Chen tertawa. Masih mengasyikkan. Chu Ling tersenyum, dan meletakkan tangan gioknya di paha Ye Chen, hampir memelintir sepotong daging. Ye Chen menyeringai kesakitan, dan segera menjadi lebih jujur. Bai Zi mengesampingkan dan mencibir, pasangan ini sangat menarik. Namun, mengingat pemandangan di dunia, ini adalah masalah sepele, dan keluarga Ye Chen semuanya adalah harta yang hidup. Nona King Luan, saya masih ingat apa yang Anda katakan sebelumnya. Di sini, Ming Jue menggosok tangannya dan tertawa. Apa yang saya katakan? King Luan hanya menundukkan kepalanya dan minum. Aku memenggal Patriark Huo Feng, kau akan menikah denganku. Aku tidak pernah mengatakan itu. Pipi King Luan memerah. Kami tidak membawa kecurangan. Ming tidak bisa menahan bibirnya. Ngomong-ngomong, aku tidak mengatakan apa-apa. King Luan hanya memainkan trik. Hei! Ming Jue akan menjadi gila di tempat, tetapi dihentikan oleh Ye Chen, yang bahkan memasukkan tas kecil ke tangannya. Produk khusus dunia bawah juga berguna di dunia spiritual ini. Ye Chen menepuk Ming Jue dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini tidak bagus. Ming Jue berkata, tetapi tangannya tidak menganggur, dia meletakkannya, lalu meletakkan tangannya ke pelukan Ye Chen, dan mengambil beberapa tas. Sesama, Ye Chen menghela nafas lega. Episode 1782 mengerti. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan perjamuan itu berangsur-angsur menghilang. Anggota klan King Luan semuanya mabuk, dan beberapa dari mereka tidak pandai minum, dan ketika mereka mabuk, mereka memarahi ibu mereka dan dipukuli. King Luan masih sadar, dan kembali ke puncak gunungnya. Dapat dilihat bahwa ada bayangan hitam di belakangnya, dan setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah seseorang, tentu saja itu adalah hantu. Malam yang begitu indah ini tidak boleh disia-siakan. Dia adalah murid Kaisar Dunia Bawah, dan dia masih memiliki produk khusus dari dunia bawah. Jika dia tidak bisa mengatasinya, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk kembali menemui tuannya? Namun, dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Itu adalah pria Ye Chen, dan dia juga menarik Chu Linger, yang menyelinap jauh-jauh, seperti pencuri. Apa yang kamu lakukan dengan Ming Jue? Chu Linger, yang tidak tahu kenapa, sedikit bingung, dan bertanya lebih dari sekali. Itu pasti hal yang baik. Ye Chen tersenyum menjijikan. Ketika saya berpikir untuk menonton siaran langsung dengan istri saya, rasanya luar biasa. Setelah pulang ke rumah, apa yang bisa saya lakukan?
Melihat Ye Chen mengubur kepalanya dan langsung tertawa, Chu Ling memasang ekspresi aneh di wajahnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Chen selama bertahun-tahun, itu jelas bukan hal yang baik. Berpikir di dalam hatinya, dia akan pergi, tetapi diseret kembali oleh Ye Chen. Membosankan menonton drama eklektik sendirian. Di depan, King Luan sudah memasuki loteng, dan Ming Jue juga menyelinap pergi dengan kecepatan diam-diam, dan dia bergegas masuk setelah pintunya bahkan tidak ditutup. Segera terdengar suara gemerincing lonceng yang sangat kacau. Ye Chen baru saja menarik Chu Ling, dan sebelum dia sempat melihatnya, dia melihat Ming Jue berlari keluar, berguling dan merangkak. Melihat ini, Ye Chen terkejut, terlalu cepat. Murid Agung Kaisar Dunia Bawah, yang membawa seorang prajurit kaisar yang ekstrim, dapat dihancurkan oleh Kaisar Zun, bagaimana dia bisa dipukuli oleh seorang suci. Tapi mata berair Chu Linger tersulut dengan api. Anda tidak perlu bertanya, lihat saja dan Anda akan tahu apa yang dilakukan Ming Jue di sana, itu adalah bagian di mana dia ingin bertarung dengan King Luan, sang tuan. Ya, aku tidak melihatnya. Wajah menyesal Ye Chen. Tidak tahu malu. Chu Ling memarahi, melangkah maju dan menendangnya. Jika dia menebak, itu tidak baik. Itu karena dia tidak menontonnya. Jika dia melihatnya, itu akan sangat memalukan. Kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu tidak melihatku. Ye Chen melengkungkan bibirnya. Keluar. Chu Ling mengambil segel kuno dan menghancurkannya, pipinya memerah, dia tidak tahu apakah itu karena malu atau marah. Ye Chen sangat mati rasa, dan berbalik ke samping, menghindari segel kuno itu. Berbalik lagi, Chu Linger sudah pergi, dia benar-benar bebas, tidak tidur hampir sepanjang malam, dan berlarian dengan Ye Chen untuk melihat orang. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan memandang Ming Jue. Aku berkata, ini tidak seperti kamu tidak bisa mengalahkannya, tetapi kamu masih bisa dipukuli. Bai Zi meminjam tentara kekaisaranku. Ming Jue berjongkok di tanah seperti tahanan reformasi tenaga kerja, dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan lesu. Bahkan jika tidak ada prajurit kaisar, King Luan bukanlah tandinganmu. Masalahnya adalah, gadis itu, Bai Zi meminjamkan King Luan prajurit kaisar yang ekstrim. Ming Jue hampir menangis saat berkata. Sudut mulut Ye Chen tiba-tiba berkedut, dia benar-benar mengerti. Tidak mengherankan jika King Luan memiliki tentara kaisar, tidak peduli seberapa kuat Ming Jue, dia tidak dapat mengalahkan King Luan, jadi dia akan dipukuli. Saat dia menghela nafas, Ming Jue menatapnya, lebih tepatnya, pada prajurit kaisar di tubuhnya, matanya bersinar terang. Hah? Mengapa King Luan tidak mengenakan pakaian apapun? Kata Ye Chen dengan heran. Tidak ada pakaian. Apakah kamu punya? Ming Jue segera menoleh. Namun, arah yang dia lihat, belum lagi King Luan yang tidak mengenakan pakaian, bahkan tidak memiliki burung, jelas dia tertipu. Ketika dia berbalik, Ye Chen tidak terlihat. Wajah besar Ming Jue tiba-tiba gelap kembali. Mereka benar-benar teman baik, yang satu menculik prajurit kekaisarannya dan menyebabkan dia dipukuli, dan yang lainnya tidak meminjamkan prajurit kekaisarannya, yang membuatnya mati lemas. Dia sangat curiga bahwa Bai Zi dan Ye Chen sengaja melakukannya. Di loteng, Bai Zi menatap Ming Jue dengan pipi memerah melalui jendela, kamu harus lebih lembut. Saya bukan ayam. Di Gunung Jiming, dua makhluk tertinggi, Kaisar Ming dan Kaisar Huang, masih ada. Melihat Ming Jue seperti ini, sebagai seorang master, Ming Di sangat malu, aku adalah seorang kaisar yang agung, kamu telah kehilangan seluruh wajahku. Di Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tirai air yang ditangguhkan diambil olehnya. Di sini, Ye Chen telah menemukan tempat yang sunyi, dan dia ceria. Jika Anda memiliki tentara kaisar, saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda. Saya menderita luka dalam, dan saya hampir terbakar, jadi Anda harus menjadi rekan saya. Saat dia mengatakan itu, dia membalik tangannya dan mengorbankan darah suci kuno Kaisar Huang. Untuk tujuan ini, jelas mencoba memahami Kaisar Huang. Dia berada di level orang suci, kultivasinya tidak sebaik itu, dan dia tidak bisa keluar dari kelaparan kaisar. Tapi sekarang ada senjata kaisar yang ekstrim, tetapi memiliki bonus kekuatan tempur, dan bahkan bisa membunuh tingkat kuasi kaisar, jadi tidak ada alasan mengapa itu tidak bisa keluar darinya. Sambil berbicara, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat mengubah formula segel. Sekali lagi, jalan kaisar bersih, tanah sedikit bergetar, dan 1 inci terlihat dari peti mati, tapi hanya 1 inci itu. Wajahnya memerah lagi, dan dia masih meronta. Namun, tidak peduli bagaimana dia merapal mantra, dia tidak bisa membuat peti mati terangkat dari tanah, dan kekuatan tempur Zundi seperti hiasan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, tubuh sucinya kembali berlumuran darah.
Yiru adalah yang pertama kali, tulang suci retak, tubuh suci juga terbelah, darah mengalir keluar, saya tidak mengetahuinya, saya pikir saya sedang melakukan masturbasi. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan. Selain menarik kekuatan supernaturalnya, terengah-engah, seharusnya tidak. Kekuatan tempur Zundi tidak cukup. Bagaimana situasinya? Ye Chen menatap Bai Zi dengan curiga. Kultivasi pinjaman tidak mudah digunakan. Bai Zi tersenyum santai, bahkan jika Anda meminjam kultivasi Kaisar Agung, itu tetap sama. Ada hal-hal seperti itu. Ye Chen menggaruk kepalanya. Tuan dan bahkan tingkat yang terhormat, apakah maksud Anda dapat melewati kegelapan jika Anda mengatakan bahwa Anda dapat melewati kegelapan? Lalu jika Anda melewati jalan Kaisar menuju kegelapan? Kepada leluhur King Luan, biarkan dia lewat gelap. Dia adalah kuasi Kaisar, jadi dia seharusnya tidak itu akan menjadi buruk. Itu juga tidak akan berhasil. Bai Zi mengangkat bahu, satu-satunya cara untuk menyalurkan tuannya keluar dari dunia bawah adalah Ekaristi, dan dia hanya menandatangani kontrak denganmu, yang lain. Tidak bisa. Ini agak memalukan. Ye Chen menepuk dahinya. Jadi, tingkatkan tingkat kultivasimu sesegera mungkin, kata Bai Zi, dengan lembut menjentikkan tangannya, dan mengambil tentara Kaisar yang ekstrim dari tubuh Ye Chen. Pinjamkan aku untuk bermain selama 2 hari. Ye Chen memperhatikan dengan penuh semangat. Orang bilang, kamu meminjam barang dan tidak pernah mengembalikannya, jadi bagaimana jika kamu menculikku lagi? Bai Zi mengangkat bahu. Omong kosong, siapa yang membuat desas-desus itu? Ye Chen mengutuk. Masih layak untuk dibuat. Bai Zi senang, dan dia memutar matanya ke arah Ye Chen, aku bisa melihatmu paling jelas dalam 100 tahun hidupmu di dunia. Jika kamu tidak mengambilnya, kamu akan baiklah, dan kamu akan membayarnya kembali. Tanya Ye Chen. Kulitnya juga menjadi gelap, dengan garis-garis hitam di dahinya. Pelacur ini, mengapa dia begitu menjengkelkan? Dia mengacaukan hal-hal indah Chun Xiao, dan datang untuk menambah masalahnya lagi. Jangan main-main denganku, aku pemarah. Bai Zi menjentikkan rambutnya, berbalik dan pergi, datang dan pergi dengan cepat. Kamu luar biasa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dia harus berani menyinggung perasaannya, perempuan jalang itu adalah seorang prajurit Kaisar. Jika dia tidak melihatnya sebagai murid Kaisar yang sunyi sebelumnya, dia pasti sudah lama dijebloskan ke rumah bordil, dia sangat cantik, dia pasti sangat populer. Memikirkan King Lou, mau tidak mau dia memikirkan Qin Mengyao dan Zhao Yun. Di masa lalu, mereka sakit dan bersimpati satu sama lain, tetapi sekarang dia telah mencapai hasil yang positif, tetapi gadis yang tergila-gila itu tidak pernah melihat Zhao Yun lagi. Hei, sambil mendesah, dia juga pergi dan kembali ke loteng. Chuling sudah tertidur, dan orang hamil sudah mengantuk. Ye Chen datang ke sisi tempat tidur, melihat perut bagian bawah Chulinger, dan menatapnya, tidak apa-apa menggoda anak-anak, tidak apa-apa. Namun, melihatnya seperti ini, sungguh mengerikan, anak itu telah pergi. Ia sudah hilang lebih tepatnya berubah menjadi bunga teratai warna-warni, yang luar biasa suci. Ye Chen sedikit bingung, boneka kecil ini telah menjadi jenius. Setelah mempelajari lebih dari selusin napas, dia akhirnya mengerti bahwa itu adalah penglihatan Xiaowa, yang dimiliki secara bawaan, dan dia menggabungkan Dao sendiri. Ye Chen tersenyum, dia sangat beruntung sebelum dia lahir, dan jika dia lahir, bakatnya akan sangat luar biasa. Episode 1783 Aku tersanjung. Langit malam dalam, semuanya hening, semuanya damai dan sunyi. Di loteng, Ye Chen tidak tidur, dia berjongkok di samping tempat tidur, menatap perut bagian bawah Chulinger dengan mata bulat. Boneka kecil itu, berubah menjadi bunga teratai yang berwarna-warni, sangat cantik. Karena penglihatannya, bahkan tubuh Chuling ditutupi dengan lingkaran cahaya warna-warni, dan gumpalan cahaya ilahi terjalin dan menyatu dengan prinsip-prinsip Taoisme. Semakin Ye Chen melihatnya, semakin baru jadinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini. Ada penglihatan bawaan, perpaduan bawaan dari Taoisme, dan transformasi bawaan, nirvana di dalam rahim ibu, semuanya terlalu misterius. Melihatnya, Ye Chen mengulurkan tangannya dan membekukan darah suci. Kemudian, itu adalah asal mula tubuh suci kuno, yang dipisahkan menjadi untaian. Asal dan darah suci saling terkait dan bergabung ke perut bagian bawah Chuling, dan semuanya diserap oleh boneka kecil itu, dan teratai berwarna-warni bahkan lebih indah. Selain itu, Ye Chen menghancurkan banyak pil satu demi satu. Sebagai seorang alkemis, dia tahu betul bahwa obat itu baik untuk bayi, jadi dia mengeluarkan banyak uang untuk bayinya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama sebelum teratai berwarna-warni menghilang.
Boneka kecil itu berubah menjadi manusia lagi, berbaring di sana tidur nyenyak, merah muda dan bersinar dengan cahaya kristal, sangat lucu. Ayah sangat optimis tentangmu. Ye Chen terkekeh. Setelah melihat untuk terakhir kalinya, dia pergi tidur, memeluk istrinya, dan meletakkan tangannya yang tidak jujur di tempat yang seharusnya. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan fajar dalam sekejap mata, dan matahari hangat di pagi hari. Suku Qingluan hari ini benar-benar hidup, tepat setelah langit cerah, banyak sosok terlihat berdiri di luar gerbang Gunung Qingluan. Melihat ke langit yang jauh, ada sosok yang terus-menerus, atau kelompok 3, atau kelompok 5, berkumpul bersama, sangat hidup. Bukan di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk mengunjungi dan membawa hadiah. Kali ini, tujuannya jelas, membangun hubungan baik dengan Qingluan. Sungguh aneh bahwa klan Qingluan benar-benar terbakar selama pertempuran kemarin. Belum lagi, Ye Chen dan Ming Jue, serta dua prajurit kaisar, sudah cukup untuk menakuti dunia, benar-benar menakutkan. Bahkan klan Huo Feng telah musnah, siapa yang berani meremehkan Qingluan? Klan Qingluan diliputi oleh sanjungan, belum pernah sebelumnya mereka memiliki wajah sebesar itu, dan jika keempat pihak ingin berteman, mereka tidak akan menolak siapapun yang datang. Teman-teman Daois, tolong. Patriark Qingluan menjawab secara pribadi, hidupnya akan segera berakhir, dan dia harus membuka jalan bagi keluarganya sebelum dia meninggal. Rekan Taois Qingluan, sama-sama. Setiap orang yang datang ke sini memiliki wajah tersenyum, dan ada banyak patriark hebat, semuanya adalah kaisar semu sejati. Setelah memasuki Gunung Peri, biji melon di kepala seperti mainan, dan ketika Anda melihat sekeliling, Anda sepertinya sedang mencari sesuatu. Apa yang sedang Anda cari? Tak perlu dikatakan, mereka sedang mencari Ye Chen dan Ming Jue. Tujuan sebenarnya dari perjalanan ini adalah untuk berteman baik dengan klan Qingluan di permukaan, tetapi sebenarnya untuk datang kepada mereka, mereka adalah orang-orang kejam yang tak tertandingi. Namun, setelah melihat-lihat, Ye Chen dan Ming Jue tidak terlihat. Ye Chen tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Sekelompok orang tua tidak bisa dibandingkan dengan tidur dengan menantu mereka di lengan mereka. Rasanya sangat nyaman. Ming Jue, sebaliknya, terjebak di gunung bersama Qingluan. Semalam, wajah pria ini masih memerah, dan api jahat itu lebih menggairahkan daripada memakan produk khusus. Terima kasih. Qingluan tersenyum sedikit, pipinya memerah. Jangan hanya berterima kasih padaku, datanglah dengan sesuatu yang praktis. Ming Jue melengkungkan bibirnya, mencoba menggunakan kekuatan, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Qingluan. Datang ke kamarku. Setelah Qingluan berkata, dia berbalik dan pergi, pipinya sudah memerah. Mata Ming Jue menjadi cerah, dan tenda kecil di bagian bawah tubuhnya dibuat dengan rapi, hampir terbakar oleh hasrat. Bai Zi berjalan dan melirik pria itu sambil menghela nafas. Bagaimanapun, dia adalah murid Kaisar Hades, dan dia mungkin bisa memimpin era di masa depan, tapi siapa sangka pikirannya penuh dengan sperma. Wajah Ming Jue menjadi lebih gelap, dan garis-garis hitam menyebar dengan liar. Tadi malam, jika Bai Zi tidak memberikan Qingluan senjata kekaisaran, dia tidak akan dipukuli, dan dia menahannya sepanjang malam, menderita luka dalam. Tapi untungnya, Qingluan setuju dan akan melakukan sesuatu malam ini. Bai Zi meliriknya, dan berkata dengan marah, bersikaplah lembut dengan gadis-gadis, bagaimana kamu bisa seperti kamu, binatang buas. Magang dari dua makhluk tertinggi tidak lemah dalam kekuatan tempur, dan mereka juga sangat menarik. Bagaimana mereka tahu bahwa Kaisar Huang dan Hades sengaja mencocokkan mereka, para murid tertinggi benar-benar cocok. Namun, keduanya tidak menelepon, tidak hanya tidak menelepon, tetapi mereka bahkan bertengkar, mereka lebih bersahabat daripada suami dan istri. Mengatakan bahwa cinta di dunia ini sangat menarik. Dari segi latar belakang dan latar belakang keluarga, dari segi penampilan dan kecantikan, dari segi asal darah, dan dari segi kultivasi, Qingluan tidak ada bandingannya dengan Bai Zi. Namun, Ren Mingjue jatuh cinta pada Qingluan dan memanggilnya, cinta yang melintasi dua dunia ini tidak mudah. Acara seumur hidup kakak, jangan buat masalah malam ini. Mingjue mengeluarkan cermin kecil, dan sambil melihat wajah tampan di cermin, dia tidak lupa memperingatkan Bai Zi. Wanita itu terlihat sangat akrab. Bai Zi mengabaikan pria ini, melihat ke puncak gunung yang berlawanan melalui awan berkabut. Di puncak gunung itu, sebagian besar terdapat anak-anak kecil, termasuk pria dan wanita, beberapa dari klan Qingluan, dan beberapa dari klan asing dari seluruh dunia. Para tetua yang datang berkunjung menyapa para tetua suku Qingluan di aula utama, sedangkan generasi muda diundang ke puncak gunung. Adapun Bai Zi, dia melihat salah satu dari mereka,
mengenakan gaun peri ungu, dia tak tertandingi, dan penampilannya yang tak tertandingi bahkan lebih cantik dari Bai Zi. Ming Jue juga menoleh, yang mana yang kamu bicarakan? Bai Zi tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengerutkan kening dan menatap wanita itu dengan tenang. Tuannya, Kaisar Huang, sering menggambar lukisan, dan lukisan itu adalah permaisuri Donghua, dan gadis itu persis sama dengan permaisuri Donghua. Bicaralah. Yang mana? Ming Jue melirik Bai Zi. Tidak satu pun dari mereka. Bai Zi pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, menuju gunung tempat Ye Chen dan Chu Ling berada. Wajah Ming Jue menjadi gelap, ini. Memalukan, bukan? Di luar ramai, tapi Ye Chen masih tidur di loteng di gunung. Postur tidur orang itu juga mendominasi, separuh tubuhnya ditekan pada Culinger, terutama paha itu. Sinar cahaya miring masuk dan memercik di pipi Culinger. Susi merasa ada benda berat yang menekannya, dan gadis itu bahkan tidak membuka matanya, jadi dia menarik dan meraih Ye Chen dan melemparkannya dari tempat tidur. Saya sedang tidur nyenyak dan bermimpi, ketika saya tiba-tiba melakukan kontak dekat dengan tanah, dan ada ledakan ketika mendarat, seluruh karakter besar. Ye Chen bangun, sangat malu, apakah aku tidak tidur dengan jujur? Melihat bahwa Culinger sedang tidur nyenyak, mereka berdua memutar mata dan tidak bisa menahan tawa, sedikit cabul dan kejam. Kemudian, saya melihat pria ini bersandar ke tempat tidur, lebih tepatnya, bersandar ke telinga Culing, dan menarik napas dalam-dalam. Menantu perempuan, lihat cepat. Bayi kecil itu berlari keluar dengan sendirinya. Lolongan serigala begitu keras sehingga orang-orang yang datang mengunjungi King Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Culing terbangun, dan tiba-tiba duduk, terlepas dari telinganya yang berdengung, dia buru-buru melihat ke dalam tubuhnya untuk melihat perut bagian bawahnya. Melihatnya, si kecil masih tidur nyenyak di dalam. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa dia telah ditipu, mengambil bantal dan melemparkannya ke Ye Chen, matanya yang indah berbinar, kamu pasti sakit. Meringankan suasana canggung. Ye Chen tertawa. Pelan-pelan, biarkan kamu melambat. Culinger tidak memakai sepatu, jadi dia mengejarnya dari tempat tidur dan memukulnya dengan keras saat mengejar. Siapa Ye Chen? Kaki dan kakinya mati rasa, dan dia langsung keluar dari ruangan. Itu benar-benar kebetulan bahwa mereka bertemu langsung dengan Bai Zi, dia adalah gadis yang sangat baik, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hampir terlempar ke udara. Terburu-buru untuk bereinkarnasi. Bai Zi menatap Ye Chen dengan ganas. Siapa yang tahu kamu ada di luar pintu, aku. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Culing mengejarnya, dan muncul dengan tongkat. Pukulan ini sangat masam sehingga hampir mengejutkannya. Sudut mulut Bai Zi berkedut, kedua pasangan ini sangat menarik. Mengapa Anda tidak mengatakan itu menantu perempuannya? Dia tangguh, istrinya juga galak, tongkat ini pasti cukup kuat dan masam. Apakah kamu membunuh suamimu? Ye Chen memamerkan giginya. Biarkan aku menjadi lucu lagi. Culing terkekeh, dia akan menjadi seorang ibu, tapi saat ini, dia terlihat seperti gadis yang aneh. Ye Chen, aku pernah mendengar kamu mengatakan bahwa permaisuri Donghua memiliki jiwa yang tersisa, yang mati dalam pertempuran di masa lalu. Bai Zi menyela pembicaraan antara keduanya, apakah mungkin baginya untuk bereinkarnasi? Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening. Tanya, mengapa kamu menanyakan itu? Aku melihat seorang wanita, persis sama dengan yang lahir dari permaisuri Donghua, kata Bai Zi, menunjuk ke puncak gunung. Ye Chen tidak melihatnya, dan langsung berangkat, melangkah ke Sutian. Dia tidak perlu melihatnya, dia bisa mengetahuinya, wanita itu adalah Zixuan, sisa jiwa permaisuri Donghua. Juga bereinkarnasi. Di belakangnya, Bai Zi dan Culing juga mengikuti, bersemangat. Episode 1784 Nyonya. Di puncak gunung suku King Luan, burung berkicau dan bunga harum, serta awan dan kabut diselimuti. Di sini, ada canda dan tawa, dan keramaian sangat meriah. Anak-anak dari ras asing dan anak-anak King Luan bergaul dengan baik, laki-laki mengesankan dan perempuan seindah makhluk surgawi, mereka semua berada di puncaknya. Adegan ini tidak terlihat seperti pesta, lebih seperti kencan buta. Bukankah itu niat para leluhur dari berbagai keluarga untuk membawa mereka ke sini kali ini? Pernikahan dengan klan King Luan akan memberikan manfaat besar di masa depan. Sebagai seorang putri, King Luan juga ada, dan juga menjadi fokus perhatian anak-anak dari semua klan. Nenek moyang setiap klan mengeluarkan perintah kematian, menikahlah dengan King Luan. Terus terang, itu adalah pernikahan politik, metode yang umum digunakan oleh keluarga. Namun, nenek moyang setiap keluarga ditakdirkan untuk memilih pasangan yang salah. Ketika King Luan datang, bagaimana mungkin Ming Jue hilang,
jadi dia memeluk King Luan ketika dia muncul. Itu keren, kenapa kamu tidak tinggal, dia milikku. Oke. Begitu ucapan ini keluar, anak-anak dari semua suku menjadi malu. Tidak mungkin menikahi King Luan, Ming Jue adalah orang yang kejam, bahkan Kaisar Zun telah dipenggal, yang berani merampok istrinya. Mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhur mereka, tetapi hal itu dapat dibenarkan karena latar belakang pihak lain terlalu menakutkan. Itu benar. Ming Jue menjilat rambutnya. Ada begitu banyak orang, bisakah kamu lebih pendiam? King Luan mendorong pria itu menjauh, wanita itu malu dan pipinya memerah. Maafkan aku. Ming Jue terkekeh, dia suka melihat King Luan tersipu, penampilan lembut itu sangat imut. King Luan memutar matanya ke arahnya, dan matanya yang indah hanya tertuju pada seorang wanita. Wanita itu duduk di sana sendirian, minum dengan tenang, ekspresinya acuh tak acuh, dan siapapun yang mencoba memulai percakapan kembali tanpa hasil. Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, tapi dia sangat akrab. Dia adalah putri dari klan Zifeng. Seorang anak dari klan King Luan di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa dilahirkan persis sama dengan Zixuan? Karena dia adalah Zixuan. Tawa santai terdengar di telinga King Luan, dan Ye Chen turun dari langit seperti angin. Kedatangan Ye Chen membuat anak-anak di gunung melihat ke samping. Ini adalah pria kejam yang membantai dua kaisar dalam satu kehidupan dan menciptakan mitos yang telah menyebar ke seluruh langit dan berbagai wilayah dan bahkan seluruh dunia manusia. Biarkan mereka menyaksikan. Apa itu mitos yang hidup? Tubuh suci kuno, tak terkalahkan pada level yang sama, ditakdirkan untuk menguasai era ini, dan legendanya juga ditakdirkan untuk memimpin suatu era. Ye Chen mengabaikan mata semua orang dan hanya menatap Zixuan yang bereinkarnasi. Selama tinggal pada wajah itu, gambar demi gambar muncul di benak saya, menguraikan masa lalu, dia, yang dulunya adalah bonekanya, menemaninya dalam kultivasi dan mengatasi kesulitan lagi dan lagi. Identitas aslinya adalah sisa jiwa permaisuri Donghua. Ketika iblis surgawi menyerbu, Zixuan dan Long Ye lah yang memblokir dua pukulan kaisar iblis surgawi untuknya dan Chuling, dan mereka mati dengan harum. Sampai hari ini, dia masih ingat adegan Zixuan menumpahkan darah di Sutian. Sebagai sisa jiwa permaisuri, dia tidak menghina reputasi kaisar. Chulinger juga datang, melihat ekspresi Ye Chen, tidak sulit untuk menebak. Bahwa Putri Zifeng adalah orang yang bereinkarnasi, Zixuan dari kehidupan sebelumnya. Mata seperti air Chulinger tidak bisa membantu menjadi kabur. Di kehidupan sebelumnya, dia juga menyelamatkan Ye Chen, dan Zixuan mengambil langkah di depannya, dan dia mengejarnya, yang juga mati di tangan Kaisar Iblis Surgawi. Dibandingkan dengan mereka berdua, Bai Zi bahkan lebih bersemangat. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa Di Huang merindukan permaisuri. Berapa larut malam, tuannya linglung di depan potret permaisuri Donghua, dan dia meneteskan air mata sebagai generasi yang bermartabat. Sekarang, Di Huang pasti senang menemukan sisa jiwa permaisuri. Meskipun dia bukan seorang permaisuri, dia memiliki wajah seorang permaisuri, jadi dia pasti mewarisi kasih sayang seorang permaisuri dan sangat mencintai Di Huang. Reinkarnasi. King Luan memandang Ye Chen ragu-ragu. Seperti yang kamu katakan. Ye Chen tersenyum perubahan hidup. Ekspresi macam apa ini? Ming Jue menatap beberapa orang dengan heran. Ekspresi bahagia. Ye Chen tersenyum, berjalan mendekat, dan duduk berhadapan dengan Zixuan dengan sangat sadar. Penampilannya sama seperti di kehidupan sebelumnya, dan dia masih sangat tiada taraf, kecantikannya menyesakkan, melebihi wanita lain. Semua anak di gunung menoleh, begitu banyak orang kembali tanpa hasil, dan ingin melihat apakah Ye Chen bisa berhasil. Belum lagi, Zixuan mengangkat matanya yang terkulai untuk pertama kalinya. Saat mereka bertemu mata Ye Chen, rasa keakraban muncul dengan santai. Saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Kamu adalah Ye Chen. Sesaat kemudian, Zixuan mengalihkan pandangannya dan terus minum dengan mata tertunduk, ekspresinya masih acuh tak acuh. Segel itu disegel selama 300 tahun, dan ini adalah pertama kalinya segel itu dibuka. Yang paling dia dengar adalah Ye Chen, dan dia telah melihat potret Ye Chen sendiri. Melihat orang yang sebenarnya kali ini, dia tidak terkejut, bukan karena dia tidak terkejut, tetapi sudah berdebu selama 300 tahun, dan pikirannya terlalu damai. Garis keturunan apa yang kamu miliki? Ye Chen menggosok matanya dengan keras. Beberapa detik yang lalu, dia mengintip asal Zixuan, tetapi dia terguncang oleh garis keturunan yang kuat, yang sangat kuno. Apakah kamu sudah cukup menggoda? Chuling melangkah maju dan memberinya kejutan. Karena itu Zixuan, dia akan membuka blokirnya. Ada begitu banyak omong kosong.
Katakan saja, dan kamu masih cemburu. Ye Chen tersenyum, dan mengirim transmisi suara ke King Luan, bahwa semua orang keluar dari sini. King Luan mengerti, seolah-olah dia tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen, dan adegan berikutnya tidak nyaman untuk dilihat orang luar. Ayo pergi menikmati bunga. Gadis itu tersenyum lembut. Setelah mengatakan itu, dia akan pergi lebih dulu, dan banyak dari yang lebih muda tidak bodoh, mereka jelas membersihkan tempat kejadian, jadi mereka tidak akan mati di sini. Puncak gunung besar itu langsung kosong, hanya tersisa Chulinger, Bai Zi, Ye Chen, dan Zi Xuan yang masih minum. Ye Chen meletakkan lapisan pesona, dan kemudian mengorbankan cahaya peri. Cahaya surgawi begitu cepat dan ilusi, Zixuan tidak bereaksi, dia terjebak di antara alisnya, dan langsung pergi ke kedalaman laut ilahi. Segera, tubuh halus Zixuan bergetar, dan gelas anggur di mulutnya jatuh tanpa sadar, dan jatuh di atas meja batu, sangat renyah. Ekspresinya juga menjadi menyakitkan, dan pikirannya juga kabur. Ingatan dari kehidupan masa lalu dan sekarang terjerat dan menyatu satu sama lain untuk membentuk ingatan baru, yaitu reinkarnasi. Chuling mengerutkan kening, dan Bai Zi juga mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya melihat orang yang bereinkarnasi membuka segelnya, dan dia tidak tahu betapa menyakitkannya itu tak tertahankan. Tunggu sebentar. Ye Chen tersenyum, dia telah sering melihat pemandangan ini, dan dia sudah terbiasa, dan itu masih dalam toleransinya. Memori Immortal Light sangat kuat kali ini, dan tidak ada situasi di mana Jining Xuang, Xian, dan Chu Xuan tidak bisa berbaur. Benar saja, setelah beberapa saat merasa malu, ekspresi rasa sakit Zixuan berangsur-angsur mereda, dan kebingungan di matanya yang indah berangsur-angsur berubah menjadi kabut. Segel itu dilepaskan, dan ingatan kuno kembali, namanya Zixuan, sisa jiwa permaisuri Donghua, dia pernah berada di Heng Yuezong, dia dijadikan boneka, dia berlatih dengan Ye Chen, dan iblis itu masuk. Sudah lebih dari 300 tahun, selamat datang kembali, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kamu Chen. Mata Zixuan penuh dengan ketidakpercayaan. Ini aku. Ye Chen tersenyum sedikit, Dacu telah bereinkarnasi, kamu bereinkarnasi, dan sudah 300 tahun sejak hari itu. Saat Ye Chen berbicara, dia mengorbankan kesadaran spiritualnya, membawa banyak penjelasan dan foto kampung halamannya, dan menyebarkannya bersama. Zixuan menangis, kabut di matanya mengembun menjadi embun beku, menyembur keluar dari rongga matanya, memenuhi pipinya yang indah, dan matanya penuh air mata. Bahkan sisa jiwa permaisuri dikejutkan oleh apa yang disebut reinkarnasi. Di dunia ini, memang ada reinkarnasi besar hanyalah mimpi, dan ingatan terakhirnya membeku di langit Dacu, menghalangi pukulan Kaisar Iblis Surgawi untuk Ye Chen. Ye Chen tidak mengecewakannya, pertempuran itu telah menyebar ke seluruh dunia manusia, dan 300 tahun kemudian dia membantai Kaisar lagi dan menulis mitos. Kamu masih ingat aku? Chuling tersenyum dan menyerahkan sapu tangan itu. Aku ingat. Zixuan tersenyum dengan air mata, dia pernah menjadi boneka Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengenal wanita favorit Ye Chen? Saya telah bertemu Tuan Nyonya. Bai Zi melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Upacaranya membuat Zixuan yang menangis tertegun sejenak. Dia baru saja memulihkan ingatannya, dan kepalanya sudah pusing, tapi sekarang dia semakin bingung, Tuan. Ini, dari mana guru itu berasal? Tuanku, adalah Kaisar Huang. Bai Zi tersenyum lembut. Di Huang. Mendengar nama ini, Zixuan berdiri tiba-tiba, tubuhnya yang halus menegang, dan dia menatap Bai Zi tanpa melihat ke samping. Senior di Huang masih hidup. Setelah kematiannya di masa lalu, dia pergi ke dunia bawah. Ye Chen menjelaskan, kamu bisa bertemu lagi. Zixuan menangis lagi, menutupi mulut gioknya, air mata mengalir seperti hujan. Tak terduga, terlalu tak terduga, kejutan yang tertangkap basah. Seperti yang dipikirkan Bai Zi, dia adalah sisa jiwa permaisuri, dan dia telah mewarisi cinta permaisuri, dan seperti permaisuri, dia mencintai Di Huang. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Di Huang lagi, tetapi siapa yang mengira bahwa Di Huang masih hidup, kejutan ini sangat tidak nyata. Bai Zi tersenyum sedikit, dan menyerahkan sapu tangan, Tuan, jangan menangis. Zixuan buru-buru menyeka air matanya, dan berkata, Nyonya, sangat manis. Tetapi dia tahu bahwa Bai Zi tidak memanggil gurunya, tetapi memanggil permaisuri, dan dia memiliki bayangan seorang permaisuri di tubuhnya. Episode 1785 Kemana harus pergi dan kemana harus pergi. Istirahatlah dengan baik, jangan terlalu banyak berpikir. Ye Chen tersenyum. Terima kasih. Zixuan tersedak, air mata mengalir lagi, matanya yang indah meredup, sisa jiwa permaisuri juga akan menangis.
Kepada Ye Chen, dia dengan tulus berterima kasih, terlepas dari kehidupan lampau atau kehidupan sekarang. Dia adalah orang yang menciptakan mitos, memikul kemuliaan, tetapi juga memikul misi, perjalanannya penuh dengan kesulitan. Junior ini bahkan lebih menakjubkan dari Kaisar Huang sebelumnya. Ye Chen tersenyum, lalu berbalik, memegang Chuling dengan satu tangan. Pasti ada reinkarnasi di dunia roh, dan kita perlu menemukannya satu persatu, dia akan tetap menjalankan misi ini sampai dia jatuh. Kali ini, dia tidak sendirian, dan Chuling selalu bersamanya. Bai Zi sangat pandai dalam berbagai hal, menjentikkan tangannya dengan ringan, tentara kekaisaran di tubuhnya terbang keluar dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen, yang dianggap aman. Ye Chen tidak akan pernah menolak, dan seseorang akan menemukan kesalahan jika jaminannya tidak lengkap. Di belakangnya, Zixuan menyeka air matanya lagi, dan diam-diam melihat ke langit, seolah dia bisa melihat sosok Di Huang melalui kehampaan yang tak berujung. Di Huang memang ada di sana, berdiri di puncak Gunung Jiming, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saling memandang di dua dunia, dipisahkan oleh keabadian, matanya yang dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Melihat Zixuan seperti melihat mantan permaisuri Donghua. Bertahun-tahun. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, setelah perubahan hidup, melihat wajah permaisuri Donghua lagi, saya tiba-tiba ingin menangis. Tapi dia bukan permaisuri, dia juga tidak bisa mewakili permaisuri. Bai Zi terdiam, yakin bahwa tuannya sedang menonton, dan hanya bisa menghela nafas. Sebelum berabad-abad, dia mati, tetapi dia hidup. Setelah berabad-abad, dia hidup, tetapi dia mati, satu kesalahan adalah keabadian. Cinta tertinggi penuh dengan lubang dan terlalu banyak penyesalan. Di Huang tersenyum, dengan air mata berlinang, makhluk tertinggi juga sentimental, dan hanya permaisuri Donghua yang bisa membuat suasana hatinya berubah-ubah. Di sampingnya, Kaisar Dunia Bawah juga ada di sana, menatap Zixuan, terbatuk-batuk. Sebagai Kaisar tertinggi, orang ini merasa bersalah. Pada tahun dan bulan tertentu, dia juga tinggal di sini, mengawasi Di Huang dan permaisuri Donghua, melakukan apa yang ingin dilakukan pria dan wanita. Sampai hari ini, dia masih menyimpan foto itu, dan dia bisa melihatnya kapanpun dia tidak ada hubungannya. Meskipun Zixuan mengenakan pakaian, di matanya, tidak ada bedanya dengan telanjang. Tubuh permaisuri benar-benar sempurna. Saya tidak tahu, suasana hati seperti apa jadinya jika Di Huang mengetahuinya. Perkelahian sudah pasti, dan juga perlu untuk mengalahkan Kaisar Dunia Bawah hingga setengah mutilasi bagaimanapun, itu adalah Kaisar, jadi tidakkah Anda ingin sedikit memalukan? Di sini, Ye Chen dan Chuling telah meninggalkan Gunung Peri dan menginjakkan kaki di Sutian. Gunung dan sungai bisa indah, awan dan kabut diselimuti, dan pemandangannya bagus. Ye Chen mengenakan pakaian biasa, dengan helai rambut putih berkibar tertiup angin, tanpa aura biksu, dengan sikap santai, seperti manusia. Pakaian putih dan rambut putih, interpretasi yang bagus tentang apa itu semangat keabadian. Chuling berubah menjadi pakaian pria, dia sudah tak tertandingi, tapi dia sangat tampan hingga dia bajingan. Ye Chen mendecakkan lidahnya lebih dari sekali, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Chuling saat ini persis sama dengan mantan Cusuan yang menyamar sebagai laki-laki, satu-satunya perbedaan adalah temperamennya. Saudara kembar, kakak perempuannya besar, dan adik perempuannya lincah. Ye Chen telah meramalkan bahwa ketika dia kembali ke surga, dia akan saling berpelukan, itu akan terasa sangat indah, semakin dia memikirkannya, semakin gatal hatinya. Di kejauhan, sebuah kota kuno telah terlihat, megah dan megah. Keduanya datang dari langit, dan jatuh satu demi satu, sementara Ye Chen, pria itu, menggunakan metode rahasia dengan sangat sadar untuk menutupi wajah aslinya. Ada selebritas besar, semua orang tahu semua orang, agar tidak menimbulkan masalah. Kota kuno itu sangat ramai, begitu masuk, Anda bisa mendengar teriakan, ada banyak kios, dan ada banyak orang, menunjukkan kemakmuran dunia. Kamu baru saja keluar dari Bea Cukai, nak. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang peristiwa besar. Beberapa hari yang lalu, klan Huo Feng dimusnahkan. Klan Huo Feng dimusnahkan. Bagaimana mungkin, siapa yang melakukannya? Ye Chen, itu yang dari surga, yang membantai dua kaisar dalam satu kehidupan, ya, kamu dengar aku benar, orang itu masih hidup. Ini benar-benar anekdot di dunia, apakah aku melewatkannya pertunjukan yang bagus? Selalu ada kotak obrolan yang berkumpul di restoran dan kedai teh, memuntahkan air liur yang berterbangan ke langit. Dan pendengarnya tentu saja baru keluar dari Bea Cukai baru-baru ini.
Dia tidak mengejar pertunjukan besar, pipinya sakit, dia hanya bisa menajamkan telinganya dan mendengarkan kata-kata kasar orang-orang itu, yang mana dia membayar banyak uang untuk minum. Kemana kamu pergi, kemana apinya? Chu Ling menghela nafas rendah. Ye Chen menjilat rambutnya, dan kata-katanya bermakna, dan gaya yang kuat berangsur-angsur meningkat. Beri kamu tangga, bisakah kamu pergi ke langit? Chu Ling melirik. Aku bisa tidur. Ye Chen tertawa, sangat sedih, dan dia memiliki temperamen yang baik, tetapi senyuman ini memberikan semuanya. Chu Ling tidak menanggapi, dan jika dia melanjutkan, dia akan dianiaya lagi. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan berjalan sepanjang jalan, menghitung sepanjang jalan. Keduanya menarik banyak perhatian, lebih tepatnya Chu Ling menarik perhatian, terlalu banyak wanita, pria tampan. Hanya ingin melihat kedua. Tidak apa-apa, kaitkan aku beberapa, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku mencarimu. Chu Linger mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum, tapi senyum itu memesona tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Benar-benar masuk akal, kata Ye Chen, menarik Chu Ling keluar dari kota kuno selangkah demi selangkah. Meskipun kotanya besar, tidak ada orang yang bereinkarnasi. Keduanya datang dan pergi dengan cepat, dan langsung pergi ke kota berikutnya. Sepanjang jalan, mereka mencari satu demi satu kota kuno, tetapi keduanya tidak berhenti, seperti melewati angin dan debu. Sayangnya, saya telah mencari lebih dari selusin kota kuno, tetapi saya belum melihat satu pun. Di langit lagi, Ye Chen memegang peta dan terus menandainya. Setiap kota kuno yang telah dicari akan diberi tanda salib, rutenya sangat jelas, dan setiap tempat adalah tempat berkumpulnya para biksu, tanpa terkecuali. Sedangkan untuk petanya, dikumpulkan dari klan Huofeng. Dunia biksu sangat besar, dan peta menjadi semakin berharga. Bahkan orang yang paling sombong pun akan tersesat. Yang paling dapat diandalkan adalah memiliki peta di tangan. Di surga, kamu juga mencari bidang bintang satu per satu. Chu Linger melirik peta, lalu menatap Ye Chen. Harus kukatakan, langit begitu besar. Ye Chen menghela nafas dan tersenyum, dalam 300 tahun, aku belum melewati 1/10.000. Sendiri, ini kerja keras. Chu Ling selembut air. Tidak buruk. Ye Chen mengangkat bahu, selama 300 tahun, dia terbiasa dengan perjalanan dan kesepian. Chu Ling mengerutkan bibirnya, merasa semakin tertekan, dan bisa membayangkan pemandangan itu. Dia seharusnya mekar penuh, tapi dia sudah menjadi pria muda dengan rambut beruban tahun-tahun sial telah membuatnya hancur. Mulut ceri kecil ini sangat indah, tolong pinjamkan padaku malam ini. Ketika Chu Ling merasa tertekan, Ye Chen menggosok tangannya dengan senyum kejam. Ini tidak serius. Chu Ling memelintir Ye Chen dengan keras. Iya. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia berhenti, karena ada lapisan lingkaran cahaya menyebar di perut bagian bawah Chu Ling. Chu Ling juga menyadarinya, dan melihat ke dalam tubuh, melihat bayi kecil itu. Pria kecil itu berwarna merah muda dan masih tidur, tetapi tubuh kecilnya bersinar cemerlang, dan lingkaran cahaya itu berasal darinya. Nirvana lagi. Ye Chen tercengang, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kenapa, dia mati? Chu Ling terkejut. Tidak, ini bukan Nirvana. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, melihatnya, ekspresinya yang aneh menjadi luar biasa. Bayi kecil itu tidak berada di Nirvana, tetapi kultivasinya meningkat. Sebelum dia lahir, tingkat kultivasinya benar-benar maju ke alam Yuan manusia, dan dia menerobos jauh-jauh, dari alam Yuan manusia ke alam yang sejati. Apakah tebal dan tipis? Ye Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam rahim ibu selama 300 tahun, dipelihara oleh tubuh ibu, dan melintasi dua dunia, simpanan 300 tahun meledak dalam satu hari. Tidak apa-apa. Chu Ling membuka mulutnya. Sebagai seorang ibu, dia memiliki ekspresi yang paling indah. Boneka kecil ini telah menjadi jenius. Kamu tidak bisa membiarkannya maju lagi, itu akan melahap asalmu, dan itu akan melukai akarmu, kata Ye Chen dengan cemberut. Telan sebanyak yang kamu bisa. Chu Linger tersenyum lembut. Dibandingkan dia, aku lebih peduli padamu. Ye Chen segera bergerak, dengan segel Dharma terwujud di telapak tangannya, dan karakter segel mengalir. Suasana hati Chu Ling bergetar. Melihat Ye Chen yang serius, dia tidak tahu apakah harus tergerak atau khawatir, takut menyakiti anak itu. Di sini, Ye Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan perut bagian bawahnya. Segel itu diberkati di tubuh Xiaowa, dan dia, yang masih maju, disegel sepenuhnya, dan Guanghua menghilang. Apakah itu akan memengaruhi jalan masa depannya? Tanya Chu Ling. Tentu saja tidak. Ye Chen tersenyum, ini hanya hibernasi. Saat aku kembali ke surga, semuanya akan baik seperti sebelumnya. Itu bagus. Chu Ling tersenyum dan menghela napas lega.
Lebih baik terkena matahari daripada memilih hari. Kultivasimu telah mencapai kemacetan karena si kecil itu, ayo kita menerobos. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku akan disambar petir. Chuling tersenyum dan mencapai langit dalam satu langkah. Setelah menunggu sampai Jiuk Xiao, dia perlahan duduk, dan berdiri dengan anggun, seperti gadis misterius di 9 surga, bukan kembang api manusia, suci dan tanpa cacat. Tapi melihat dia menutup matanya sedikit, saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya lagi. Sebuah lingkaran cahaya, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, membawa tekanan dari Raja Semu, dan ruang yang hancur juga bergejolak. Langit bergetar, angin dan awan berubah, awan gelap berkumpul, kilat dan guntur, kehendak Tuhan begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Langit malam yang dalam dan bintang-bintang terang ditutupi oleh awan gelapnya, dan dunia yang sudah gelap benar-benar berubah menjadi kegelapan. Ye Chen menemukan sebuah gunung, yang berdiri seperti sebuah monumen, melindungi jalan bagi Chuling. Jika ada pembuat onar, dia tidak akan pernah sopan. Saat berbicara, yang halus dan ilusi, guntur telah turun. Dengan ekspresi serius, Chuling melangkah ke langit, dan dengan telapak batu giok sebening kristal, itu menyatu dengan prinsip-prinsip Taoisme, kembali ke dasar, dan menamparkan langit. Meskipun petir itu menakutkan, itu tidak bisa lepas dari nirwananya. Perlawanannya membuat langit geram, dan lebih banyak guntur dan kilat berjatuhan. Melihatnya dari kejauhan, langit penuh dengan guntur, terjalin dengan untaian, dan bahkan digariskan oleh penglihatan kehancuran, hukuman ilahi yang benar-benar menakutkan. Sepotong langit dan bumi itu berubah menjadi kekacauan dan ditutupi oleh guntur. Chuling Xian dikelilingi oleh orang-orang Guanghua, tanpa rasa takut, dan melawan langit sepanjang jalan. Seorang wanita tiada taraf, seperti ratu yang tak tertandingi, bertarung sepanjang jalan, bahkan guntur yang memenuhi langit tidak dapat menghentikan jalannya. Ya, dia juga membenci langit karena menyiksa Ye Chen. Ye Chen menentang langit, sebagai seorang istri, dia tidak akan pernah ketinggalan, suami dan istri yang legendaris baru saja menggambarkan mereka. Aku meremehkanmu. Ye Chen tersenyum, sedikit terkejut. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh sedikit dan melihat ke puncak gunung yang berlawanan. Di puncak gunung itu, ada seorang pria berjubah hitam, dengan nafas yang lemah. Kebanyakan dari mereka tertarik dengan kesengsaraan surgawi, jadi mereka datang ke sini untuk melihatnya. Pria itu adalah Kaisar Semu, tersembunyi dengan baik, tapi dia tidak bisa lepas dari mata Ye Chen, dan dia setara dengan leluhur klan Qingluan. Yang terbaik adalah patuh dan tidak membuat masalah. Ye Chen memutar lehernya, membuat pukulan mematikan, dan selalu siap untuk menyerang.